Halo Bakers People, kembali lagi di channel Radit Modifikasi. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Mari kita majukan dunia modifikasi Indonesia. Thank you, selamat menonton. Halo, assalamualaikum, welcome back to channel Radit Modifikasi. Selamat Idul Fitri buat teman-teman ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Hari ini kita akan main ke rumah salah satu, saya bilang nih salah satu orang yang sangat terinspirasi ya, sangat luar biasa, banyak motivasinya dan salah satu figur yang benar-benar bisa menginspirasi anak muda. Ya, ingin tahu siapa dia? Kita datang ke rumahnya yuk. Oh ya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube Radit Modifikasi. Nanti kita ada giveaway baju ini yang disponsori oleh Union Distro. Yuk kita berangkat. Oke, kita udah sampai di rumahnya. Luar biasa ya, rumahnya nggak pakai gerbang loh, tapi nyimpan Lamborghini. Kita tanya yuk koleksinya apa aja yuk. Yuk masuk. Oke, kita udah sampai rumahnya, kita ketok dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Alhamdulillah kita ketemu juga Mas ya. Minal aidin wal faizin sebelumnya. Ya, sama-sama. Cukup susah loh ketemu orang ini nih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita datang ya. Ingin tahu siapa beliau? Yuk masuk. Oke. Akhirnya kita datang juga nih dan mampir ke rumah seseorang yang sangat memberi kita inspirasi nih untuk kaula muda milenial nih. Yuk kita kenal langsung. Namanya siapa Mas? Febrian Agung. Ini namanya Mas Febrian Agung. Oh, guys ya. Iya. Mas boleh tanya-tanya nggak? Udah lama banget nih aku janjian sama Mas Feb. Mas Feb ini kalau boleh tahu umur berapa Mas? Saya 36. Wih, masih muda loh teman-teman, masih muda nih. Sangat menginspirasi buat teman-teman nih. Mas boleh tahu nggak Mas, jalan ceritanya dulu sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang, dari mulai sekolah sampai SD atau sampai sekarang ada di Bandung tuh bisa sukses kayak gini tuh gimana Mas sekarang Mas? Ya, kalau dari awal ya liku-liku kehidupannya ya dulu sama sekarang tuh langit sama bumi lah. Iya. Bumi dan langit. Kalau dulu zaman kecil waktu SD, SMP, SMA gitu ya boleh dibilang ya sangat kurang sekali lah dari sisi ekonomi karena bapak saya adalah seorang sopir bis. Supir bis apa nih Mas? Sopir bis Damri. Oh, Iya. mobil-mobil dalam kota ya? Ya, Iya. sopir bis Damri dalam kota di Solo. Oh di Solo. Oh jadi Mas Feb ini asli orang Jawa ya Solo ya? Iya, asli. Oh jadi asli ke Solo. Bandung ini untuk merantau atau memang sengaja ada kuliah kah di Bandung? Di Bandung, alhamdulillah keterima di ITB, jadi pindah ke Bandung ya saat kuliah aja. Oh ke kuliah saja Mas ya. Kuliah S1. Mas ini anak pertama atau anak paling kecil? Anak pertama. Oh anak pertama. Ada berapa bersaudara Mas? 3 bersaudara. 3 bersaudara ya? Punya 2 adik. 2 adik? Iya. Mas sudah berkeluarga dong pasti ya? Iya, sudah. Ada berkeluarga. Anak udah berapa Mas? 3. Udah 3 ya?
Iya. Nih Mas tinggal di Bandung ini nih awal mulai untuk itu hanya untuk kuliah atau tiba-tiba dari semasa kuliah Mas sudah belajar bisnis nih? Ya murni kalau ke Bandung murni untuk kuliah. Murni untuk kuliah awalnya. Murni untuk kuliah. Kalau mulai bisnis ya saat kuliah itu. Mau mulai bisnis saat kuliah Iya. tuh? Karena saya memang punya mental apa ya, mental petarung lah. Iya. Mental pokoknya pengen menang gitu, nggak pernah mau kalah. Oh iya. Iya, jadi nggak tahu pokoknya dari kecil itu saya tuh pokoknya pengen jadi yang terbaik aja. Alhamdulillah mulai dari SD, SMP, SMA saya selalu ranking 1 ya di kelas. Waktu SMP dan SMA juga pernah sih sering ya ranking satunya satu sekolahan ya, paralel dari sekian kelas. Jadi nasional gitu ya? Iya, Atau nasional di kota itu ya? Ikut lomba-lomba juga ya, alhamdulillah beberapa kali juara gitu. Nah kemudian jadi memang dari kecil tuh saya pokoknya saya harus menang gitu, harus juara gitu. Jadi itu yang kebawa mungkin sekarang di sisi usaha juga gitu. Kadang-kadang orang itu kurang motivasi, orang hanya bersemangat ketika ada yang memotivasi dia. Orang bersemangat kalau ada temennya, kalau jalannya mudah. Nah begitu dia nggak ada temennya, nggak ada yang memotivasi, jalannya sulit, biasanya ngedrop. Padahal kalau kita sukses kan yang menikmati diri kita sendiri. Betul. Nah makanya saya pribadi, apa yang memotivasi ya diri saya memang memotivasi diri saya sendiri. Jadi saya harus menang, saya harus juara, harus berprestasi gitu, dari kecil kan. Nah waktu kuliah ya mohon maaf nih bukan mengecilkan teman-teman yang kuliah gitu kan. Cuman saya itu punya dreams bahwasanya saya itu pengen menjadi yang terbaik. Itu sebenarnya memang ada triggernya. Oh, trigger. Ada triggernya, ada hot buttonnya, ada Motivasi dalam diri Mas ya? motivasi yang bikin saya kenapa fight banget seperti itu. Ya motivasinya memang orang tua, terutama ibu saya gitu. Yang Ibu juga kerja Mas? Ibu jadi guru jahit lah. Guru jahit batik daster kayak gitu. Nah memang motivasi saya untuk mama saya karena waktu kecil itu saya itu pernah mengalami satu kejadian di mana saya sama keluarga itu ya berlima itu memang tinggal hanya di satu kotak ruangan. Satu kotak ruangan yang mungkin nggak terlalu kecil sih, memang agak sedikit besar, mungkin ya 2 kali lipat ruang tamu ini. 4 kali lipat ruang tamu ini, tapi memang satu kotak gitu. Ya semuanya di situ. Ruang tamu di situ, tempat tidur di situ, dapur di situ. Nah, sempet itu waktu itu ada tetangga lewat gitu kan. Terus ngomong sama mama saya masih ingat sekali sampai sekarang. Padahal saya waktu itu kalau nggak salah mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Dia bilang sama mama saya kan namanya Lestari ya. Les, iki omah apa kandang tau gitu. Ya nggak tahu mungkin tujuannya bercanda atau apa gitu atau nggak tahu atau memang sengaja nyindir ya, tapi yang jelas saat itu trigger bagi saya bahwasanya mama saat ini kondisi kita seperti ini, tapi lihat nanti kalau saya sudah besar mama akan saya bikinkan istana. Itu cita-cita saya dari kecil, makanya saya mulai dari SD, SMP, SMA itu nggak pernah mau kalah ya di sekolahan gitu ya. Pokoknya saya harus belajar. Saya pernah kalah misal ranking 2 atau ranking 3 gitu ya. Tapi di semester selanjutnya saya belajar lebih giat lagi gitu. Belajar lebih giat lagi supaya bisa juara 1 lagi. Nah kemudian waktu saya kuliah, nah di kuliah juga itu saya semangatnya luar biasa di tahun pertama. Ini kuliah ke Bandung tuh akhirnya dapat beasiswa dong Mas ya? Saya dapat beasiswa, tapi beasiswanya cuma beasiswa semesteran. Oh semesteran? Nah, 1 semester itu kalau nggak salah waktu itu 1,4 juta. Kalau boleh tahu kuliah di mana Mas? Di ITB. Institut Teknologi Bandung ya? ITB di Teknik Kimia. Teknik Kimia. Nah saya semangat banget itu karena waktu itu kenapa saya milih Teknik Kimia karena
Saya cari di Google atau tanya-tanya. Waktu itu tanya-tanya sih, lebih banyak tanya-tanya sama cari di internet. Kalau kuliah di mana yang lulusannya yang paling besar gajinya gitu kan. Nah, rata-rata kalau nggak di teknik kimia atau teknik informatika atau teknik elektro itu tahun-tahun 2002 ya. Jadi waktu itu seperti itu. Nah, tapi setelah 1 tahun kuliah di sana, begitu saya tanya-tanya berapa ke kakak-kakak kelas ya, kalau lulus kuliah berapa gajinya gitu kan. Ya besar sih kalau untuk ukuran mungkin fresh graduate S1 ya, ada yang 10 juta tahun 2000 berapa itu Mas 10 juta Mas? 2002 ya. Itu besar lu 10 juta lu 10 2002 lu. Sebulan 15 juta ada Itu yang besar lu. ada yang 20 juta sebulan. Cuman saya berpikir kalau saya mau bikinin mama saya rumah istana gitu, ya maksudnya. misal 5 miliar gitu. Iya. Itu berapa lama gitu kan? Bisa 100 tahun kali Mas. Misalnya belum lagi buat saya sendiri. Buat pribadi ya. Belum lagi saya kalau pengen beli apa gitu buat kan. adik-adik juga ya Mas Iya. ya. Karena Mas anak pertama juga ya. Pengen kalau misalnya kita pengen bangun masjid dan lain sebagainya butuh waktu berapa lama. Nah, saat itu di semester 3 tingkat 2 ya. Saya kenal sama teman saya. Orang Lombok, orang dari Mataram, tapi ya sama ngerantau kuliah di ITB. Oh, di ngerantau di Bandung juga sama Iya, ya. ngerantau di Bandung. Nah, dia punya Visi misi yang sama. punya kerjaan sampingan gitu kan, usaha sampingan. Ternyata dia dari usaha sampingan dia sendiri aja dia bisa dapat 5 sampai 10 juta. Oh, awal di situ Mas mulai berbisnis. Wah, ini temen di sela-sela kuliah, Jam kuliah dia bisa dapat uang segitu. tambahan ya. Dimana kalau orang lain mungkin itu full time gitu kan, kerja full time. Iya. Nah, terus dia juga punya partner usaha namanya Pak Luis namanya. Itu rumahnya di Dago. Wah, saya diajak juga main ke sana melihat rumahnya. Wah, rumahnya harganya waktu itu ya, belum yang sekarang. Waktu itu kalau nggak salah harganya 6 miliar atau berapa. Tahun 2000 itu ya. Iya. 2022 Kalau nilai 2023 sekarang mungkin di atas 10 miliar ya. Iya. Nah, saya lihat saya usahanya berapa lama, cuma sekitar setahun 2 tahun gitu kan. Nah, dari situlah saya berpikir bahwasanya wah, berarti saya salah jurusan ini. Harusnya ngambil jurusan apa tuh? Bukan salah jurusan ya, apa namanya? Kalau mau sukses, ya harus jadi pengusaha. Oh, bukan bekerja. Bukan kerja. Oke, jadi memang. Nah, dari situlah mindset saya berubah. Jadi berusaha ya, berniaga. Iya. Menjadi bagaimana berusaha menjadi seorang pengusaha. Bukan kerja sama orang. Bagaimana menyediakan lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. Iya. Nah, dari situ mulai usaha macam-macam gitu. Jatuh bangunnya luar biasa. Mas, saya mau tanya nih, tadi kan Mas sudah cerita ya, jadi berubah pola pikir yang tadi awalnya untuk bekerja dengan orang untuk mendapatkan gaji, tapi berubah menjadi seorang pengusaha yang membuka lapangan kerja. Boleh saya tahu Mas, awal berbisnis tuh Mas berbisnis apa sih? Saya awal berbisnisnya waktu itu ikut bisnis network marketing dari Cina. Oh, awalnya di network marketing yang orang bilang tuh MLM ya, mungkin ya. Dari situ. Dari situ saya belajar banyak. Jadi kita bisnis MLM atau network marketing itu ternyata yang kita dapatkan itu nggak cuma sekedar uang gitu. Finansial bukan ya, finansial. tapi kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat skill, kita bisa belajar leadership dan nggak ada resiko ruginya. Oh, dapat mental pengusahanya. Betul. Ya. Iya. Karena kebanyakan kalau kita ngomong bisnis konvensional ya modalnya besar, mana saya punya modal dari mana gitu. Bahkan untuk makan sehari-hari aja nggak ada gitu ya. Jadi ikutan bisnis network, dari situlah mulai bayangin kita usaha dengan modal di bawah 10 juta zaman sekarang. Kira-kira bisnis apa? Cilok mungkin teman-teman ya. Bisnis cilok kali ya. Hanya di bisnis network marketing yang saya rasakan waktu itu, bisnis dengan modal di bawah 10 juta tapi bisa dapat ratusan juta sebulan. Wow. Ya, mana ada bisnis zaman sekarang. Itu saya bukti realnya. Bahwasanya saya nggak punya modal, cuma modal
di bawah 10 juta tetapi bisa dapat ratusan juta sebulan. Waktu itu saya di kampus itu jadi bahan pembicaraan orang-orang, jadi heboh lah di kampus. Karena saya setahun menjalankan bisnis itu saya udah bisa beli mobil BMW seri 3. Oh, Iya, perusahaan yang 2.0. mana ya mas? Ini perusahaan MLM yang di Cina dulu? Iya, dari Cina. Dulu ya. Saya bisa beli BMW seri 3. Zaman tahun berapa tuh mas? Tahun kapan ya? 2004. Oh 2004 tuh BMW Iya. mewah teman-teman tuh. Iya. Bukan mobil kaleng-kaleng, mobil BMW tuh seri 3 2002 atau 2004 tuh seri 3 tuh mewah itu. Iya. Jadi heboh lah sekampus gitu. Jadi anak udah sukses pada saat Iya. itu ya. Coba anak sekarang gimana? Istilahnya waktu 2002 kembalikan lagi jadi ke 2020 pada saat itu menggunakan mobil Camry kalau pada saat ini gitu ya. Atau enggak mobil sekelas mobil Fortuner atau Pajero ya kan? Tapi Mas Pep bisa mendapatkan mobil BMW dengan dengan bekerja atau dengan berusaha di perusahaan MLM dari Cina waktu saat itu. Terus Mas melanjutkan bisnis apa Mas? Apa hanya tetap di perusahaan itu atau Mas kira-kira membangun bisnis baru? Saya membangun bisnis sendiri itu mulai tahun 2007. 2007. Dulu membangun bisnis apa Mas? Dulu bisnis DBS namanya. DBS tuh bank bukan ya Mas ya? Bukan. Kira DBS tuh taunya bank DBS tuh dana bantuan sosial atau dana Iya. bantuan Singapura gitu. DBS Iya, tuh apa Mas? Duta Business School. Oh, saya pernah dengar dulu itu Duta Business School tuh di bidang Pulsa. pulsa ya, Iya. betul ya. Di bidang One chip pulsa. operator ya. Betul. Jadi orang cukup bayar, waktu itu kan nggak seperti sekarang ya, orang bisa punya aplikasi dengan bebas gitu kan. Iya. Kalau zaman dulu kan orang mau jualan pulsa dia harus deposit dulu, Betul. beli aplikasinya. Nah dulu juga sama, saya jual aplikasinya Rp150.000. Rp150.000 dia bisa jualan pulsa di rumahnya, di tokonya, dimanapun dia. Nah waktu itu termasuk kita pelopor buat chip operator. Jadi hanya dalam waktu 1 tahun 2007 ke 2008 itu omset itu bisa meledak sampai mencapai di atas 100 miliar per bulan. Bayangin teman-teman 2000 berapa tadi Mas bilang? 2007 kita mulai 2007, 2008 itu Omsetnya sudah 100 miliar per tuh bulan. dengerin 100 miliar. Umur berapa tuh Mas? Itu berarti umur berapa ya? 25, 24. Under 13. 25. Udah jadi the young millionaire gitu. Saya pernah dengar-dengar, saya sebelum datang ke sini tuh saya baca-baca Mas pernah masuk ke KND sebagai pengusaha muda, miliuner muda terbaik loh ya. Iya, waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah. Wah, luar biasa nih. Itu perusahaan itu masih tetap berjalan atau Mas membangun perusahaan yang lain? Enggak, saya fokus di situ. Fokus di situ. Iya, fokus di situ. Cuman kan kalau kita ngomong teknologi, Ya. trennya itu mudah beralih. Ya. Jadi ketika tahun 2011, 2012, 2013 orang sudah mulai mudah mendapatkan pulsa, tiket pesawat, PPOP dan lain sebagainya di aplikasi Betul. macam-macam, itu bisnisnya langsung menurun. Oh, karena teknologi makin maju, Iya. pengembangan zaman juga makin maju, aplikasi juga makin modern ya. Bergeser Oh, lah. bergeser ya. Terus sekarang Mas berlanjut ke bisnis. Nah, kalau sekarang Ini saya dengar-dengar ya Mas ya. Saya dengar-dengar ya. Ini pengusaha pengirit bahan bakar loh. Pak Haji Febrian ini loh. Kantornya tuh depan rumahnya ini, depan rumahnya. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Koleksi beliau tuh sangat luar biasa. Tanpa gerbang, tanpa pagar itu ada Lamborghini di depan. Itu apakah usaha yang baru ini menghasilkan itu Mas? Boleh cerita apa bisnis ini tuh yang bikin menarik kaum milenial tuh apa nih? jadi kalau yang bisnis yang saya jalankan sekarang mulai tahun 2018 awal, namanya orang lebih kenal dengan nama Eco Racing. Karena produk yang pertama kita luncurkan Eco Racing. Jadi terinspirasi dari hobi saya balap. Jadi saya dari 2012 karena DBS-nya udah mulai turun gitu ya. kan. Waduh saya bingung, ya udahlah saya cari apa namanya? Hiburan. balap di sini. Oh ini. Beberapa sebagian piala-piala balap motor. Ini ada banyak piala motor cross. Tapi dominan nih motor cross semua ya? Sih, kebanyakan motor cross. Saya main di Sentul cuma sebentar.
Habis itu ini dominan full motor cross semua ya? Ya, waktu itu jatuh di Sentul terakhir, saya udah nggak tahu ya, pokoknya sekarang jadi agak fobia sama aspal gitu. Jadi lebih suka main motocross. Nggak tahu, memang passion orang kan beda-beda ya. Mungkin banyak orang yang lebih suka main di aspal gitu. Tapi kalau saya memang passionnya saya lebih suka main motocross. Main tanah liat. Orang bilang main tanah liat. Camping. Oh, iya. Saya lebih suka ya. Oke, Mas boleh cerita lagi balik tadi ke topik usaha yang sekarang eco racing itu saya lihat booming sekali nih Mas. Sampai 2009, 2020 ini luar biasa booming sekali nih. Berarti ada di pucuk nih Mas. Itu bisnis seperti apa Mas konsepnya yang Mas buat itu? Dan untuk banyak sekali saya baca-baca juga itu ada keagenan atau kemitraan itu. Iya. Dan sistem-sistem dari bisnis ini tuh untuk bisa menghasilkan bonus-bonus atau reward. Karena saya lihat beberapa pelajarin sebelum saya pelajarin itu ada reward yang diberikan oleh perusahaan Mas tuh untuk orang yang mendapatkan achievement ya, achievement atau hasil dari penjualan dan mendapatkan hasil itu kayak gimana Mas sistem? Iya. Mungkin kalau sistem nanti bisa dijelaskan di banyak lah orang-orang atau di video-video lain ya. Tapi garis besarnya di perusahaan saya ini, Eco Racing ini, kita menjual nggak cuma Eco Racing saja. Justru kalau zaman corona saat ini, yang paling laris di Eco Racing ini adalah Eco Farming, pupuk. Oh, ada pupuknya juga. Pupuk Eco Farming gila, omsetnya luar biasa. Sehari ini aja sudah ada transaksi 5 miliar. Wow. Pupuk Eco Farming dari Balikpapan, dari Kalimantan Timur untuk kebun kelapa sawit. Tadi saya baru transaksi di kantor cek. Nah itu jadi kalau Eco Racing sendiri sih memang penghemat bahan bakar. Cuman kan kondisi corona seperti ini kan jadi orang sedikit yang bepergian. Jadi omsetnya agak sedikit turun. Tapi kita punya produk yang lain ya. Eco Farming yang luar biasa. Kita punya lebih dari 1.000 sawah percontohan di Karawang. Nanti bisa dicek videonya di video-video Eco Farming, bisa di search di YouTube. Itu kita punya lebih dari 1.000 hektar di Karawang. Itu yang tadinya sebelum pakai Eco Farming itu per hektar per sekali panen itu cuma 6 ton. Nah sekarang bisa 10 ton per panen. Dari pupuk itu ya? Dengan menggunakan pupuk Eco Farming. Oh, luar biasa. Jadi produk ini sangat membantu sekali petani. Bahkan produk ini sudah diekspor ke Brunei sama Malaysia. Oh, udah ekspor sana ya? Di Brunei sama Malaysia sudah banyak banget orang yang menjadi kaya dengan jualan Eco Farming. Iya. Kita mau test drive nih, buat sininya Mas Febrian nih, untuk keliling Suropati Core-nya, keliling depan kantornya. Yuk.